Bagaimana kualitas tidur Anda? Kamar Anda banyak nyamuk. Tetap digigit nyamuk meski sudah pakai selimut. Tidak suka pakai pengusir nyamuk berbau bahan kimia. Mau pakai jaring nyamuk tapi takut ribet. Mencari produk anti nyamuk yang efektif dan efisien. Kami punya solusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok Bio 5 akan mempresentasikan mengenai produk kami, yaitu Mosquito Repellent Head Cover. Kemudian ini adalah outline dari presentasi kami. Saya, Ika Nurhasana Prasetyaningsih, akan menjelaskan chapter 1, yaitu Needs and Identification. Latar belakang yang membuat produk kami ada, yaitu keberadaan nyamuk yang kemudian mengganggu tidur. Selain suaranya yang bising, nyamuk juga membawa berbagai penyakit ke dalam tubuh manusia. Berbagai alat digunakan untuk mengatasi masalah nyamuk ini, tapi tidak efektif dan efisien untuk digunakan, dan zat yang mengandung bahan kimia juga tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian, Mosquito Repellent Head Cover ini apa sih? Jadi, Mosquito Repellent Head Cover merupakan bentuk inovasi yang dikembangkan dari mosquito net atau kelambu yang terbuat dari polyethylene atau polyester. Nantinya produk ini akan mengcover tubuh bagian atas dan diharapkan akan bersifat adjustable dan reusable. Selain itu, produk ini juga akan dilengkapi dengan insektisida. Mosquito net pada awalnya dikembangkan pada tahun 1980-an untuk menangani permasalahan malaria di berbagai negara. Kemudian, pada awalnya, mosquito net ini tidak memiliki insektisida, jadi hanya berfungsi untuk mengcover tubuh saja, tetapi kemudian berkembang menjadi insecticide treated nets atau ITNs yang dapat mengcover tubuh, dan efektivitasnya bisa mencapai 2 kali lipat lebih baik daripada yang tanpa insektisida. Karena selain mengcover juga dapat membunuh dan mengusir nyamuk. Kemudian berkembang kembali menjadi long lasting insecticide treated nets atau LLINs. Jadi keunggulan dari LLINs ini karena dapat digunakan berulang kali. Kemudian ini merupakan produk yang sudah ada, bisa dalam bentuk lotion, spray, mosquito bed net, atau mosquito bar yang dapat digunakan di luar. Kemudian kami juga melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan mosquito repellent dalam pasar, kemudian didapatkan list of needs-nya sebagai berikut. Terdapat 12 list of needs. Kemudian kami kembangkan menjadi list of metrics untuk mengetahui spesifikasi apa saja yang diperlukan. Yang pertama ada mesh size, untuk memastikan bahwa produk kami tetap bisa mengcover tubuh, tapi tetap menyediakan sirkulasi udara yang lancar. Kemudian net size, kemudian ada number of dead mosquitoes, wash resistance untuk menjamin bahwa produk kami reusable, kemudian net stress untuk menghitung elastisitas, kemudian konsentrasi dari bahan kimia untuk memastikan bahwa produk kami aman digunakan, dan harga yang tetap terjangkau. Kemudian kami juga melakukan benchmarking terhadap beberapa produk kompetitor. Produk kompetitor yang kami bandingkan ada dalam bentuk mosquito head net, kemudian dalam bentuk cocoon, kemudian dalam bentuk box mosquito net. Untuk mesh size, produk kami termasuk kecil, hanya 75, untuk memastikan bahwa udara bisa tersirkulasi dengan lancar. Net size-nya seukuran bantal yang besar, persentase nyamuk yang mati hingga 100%, sedangkan produk lain tidak dapat dihitung. Untuk kemudahan dipakai, produk kami termasuk mudah dipakai karena number of steps-nya hanya 2, lebih simple daripada produk yang lain. Kemudian wash resistance sekitar 20 karena produk kami mengandung insektisida. Kemudian produk kami juga lebih mudah digunakan atau adjustable karena memiliki buttons, dengan produk yang lain tidak. Elastisitas produk kami juga paling besar, yaitu 350.000 Newton per meter persegi. Kemudian seperti produk lain, produk kami juga memenuhi standar dari WHO, dan untuk harga sendiri produk kami jauh lebih murah, hanya 7,3 US dollar. Perkenalkan, nama saya Vivian Praitno. Saya akan membahas mengenai konsep selection hingga proses produksi produk kami. Dari 140 buah konsep yang telah kami rangkai, akan diseleksi menggunakan metode RVF, di mana R merupakan redundant, V merupakan vague, dan F merupakan foolish. Kemudian, konsep dengan nilai A atau accept akan diambil dan menyisakan 33 konsep. Kemudian dilakukan screening konsep berdasarkan 5 kriteria, yaitu keselamatan, ergonomi, adjustability,
durabilitas, dan harga yang terjangkau, menghasilkan 9 buah konsep yang akan diberi nama A hingga I. Kemudian, konsep diberi nilai berdasarkan kriteria tadi. 4 konsep dengan nilai tertinggi akan ditesting menggunakan online kuesioner dan menghasilkan konsep terbaik, yaitu konsep E dengan produk pengusir nyamuk yang aman, nyaman, berbentuk kubah, menggunakan net yang mengandung insektisida, dapat dilepas pasang pada selimut dan sarung bantal. Untuk spesifikasi akhir produk kami dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah berdasarkan bahan bakunya, produk kami akan menggunakan net yang berbahan insektisida dengan kandungan zat kimia berupa permetrin yang terbukti ampuh dalam mengusir dan membunuh nyamuk berdasarkan WHO. Kedua adalah berdasarkan performa produk kami tidak berbau dan luas. Berdasarkan persepsi produk kami didesain memiliki klip sebagai perekat dan dapat digunakan berkali-kali. Berdasarkan properti produk kami elastis dan ringan. Berdasarkan retailnya, produk kami terjangkau karena menggunakan material yang mudah dicari dan dibentuk. Berikut ini adalah rincian deskripsi produk kami, di mana produk kami akan terbuat dari net yang mengandung insektisida berupa permetrin, menggunakan aluminium sebagai frame agar ringan namun kuat, dapat dilepas pasang pada sarung bantal dan selimut, berbentuk kubah karena bentuk ini dianggap sesuai dengan bentuk tubuh dan kepala manusia, elastis, ringan, dan aman digunakan, di mana produk ini telah disetujui oleh WHO, dapat mengcover tubuh bagian atas manusia, terutama kepala hingga bagian lengan, kemudian dapat mengusir nyamuk, harganya terjangkau, dapat dicuci berulang kali tanpa menurunkan kualitas produk, nyaman digunakan. Dalam hal ini, konsumen akan cukup leluasa bergerak dan mudah untuk memasang produk, dan dapat disesuaikan dengan diri masing-masing konsumen. Kemudian, kami akan menentukan posisi produk di pasaran dengan membandingkannya dengan kompetitor produk serupa yang telah beredaran di pasaran. Hasil positioning menunjukkan bahwa produk kami unggul dalam 4 kriteria, namun kurang unggul dalam hal durabilitas, di mana terdapat produk kompetitor yang dapat dicuci lebih dari 20 kali, sedangkan produk kami hanya maksimal dicuci 20 kali. Berikutnya, saya akan membahas mengenai produk kami, yaitu Bymos. Berikut ini adalah brand dari produk kami, yaitu Bymos. Diambil dari bahasa Inggris, yaitu Goodbye Mosquito atau Selamat Tinggal Nyamuk. Untuk logonya, kami menggunakan perpaduan warna merah dan hitam, di mana merah berarti produk ampuh dalam mengusir nyamuk, dan hitam berarti produk memiliki struktur yang kuat. Sedangkan nyamuk sebagai target pada huruf O menandakan produk kami terfokus dalam membunuh dan mengusir nyamuk. Moto kami adalah Protection Guaranteed Every Night, di mana kami menjamin bahwa produk kami akan melindungi Anda dari gigitan nyamuk ketika tidur. Selanjutnya adalah prototype desain dari produk kami, di mana produk kami nantinya akan berwarna biru, di mana warna ini dipercaya dapat menstimulasi otak seseorang ketika tidur agar lebih mudah tertidur. Selanjutnya, untuk pengemasannya, kami menggunakan 2 macam pengemasan, di mana pengemasan pertama menggunakan bahan parasut, berguna untuk menjaga produk dari kotoran dan bentuk kemasan menyesuaikan bentuk produknya, sehingga nantinya tidak akan memakan tempat. Sedangkan untuk secondary packaging kami menggunakan berbahan kardus, atau karton guna menjaga produk saat proses pendistribusian. Untuk kebutuhan produk pengusir nyamuk di Indonesia diperkirakan sama dengan kebutuhan produk pengusir nyamuk di Asia Pasifik. Dengan demikian, diperkirakan dibutuhkan sekitar 2.564.092 buah per tahun. Sebagai perusahaan baru, diperkirakan produksi barang akan dilakukan sebesar 2,25% dari total kebutuhan produk per tahun, yaitu sekitar 57.692 unit per tahun dengan 240 hari kerja dan kapasitas produksi 240 unit per hari. Namun, untuk menghindari adanya error dan kesalahan selama proses produksi, maka kami akan memproduksi 250 unit per hari. Untuk proses pembentukan produk kami dibagi menjadi 7 proses, yaitu adalah proses pemotongan net sesuai dengan ukuran dan spesifikasi produk menggunakan laser cutter selama 60 menit pada suhu dan tekanan ruangan. Yang kedua adalah penjahitan net menjadi ukuran kubah atau dome menggunakan mesin jahit otomatis selama 50 menit pada suhu dan tekanan ruangan. Ketiga adalah pemotongan batang aluminium menjadi 4 buah batang aluminium yang kemudian akan dibentuk menjadi setengah persegi selama 50 menit. Proses ini akan berlangsung bersamaan dengan proses pemotongan net. Proses ini dilakukan menggunakan mesin potong aluminium otomatis pada suhu 45 derajat dan tekanan standar. Kemudian proses pengelasan aluminium, di mana pada proses ini batang aluminium tadi akan disatukan dengan menggunakan mur dan baut selama 100 menit pada suhu 660 derajat. Pada proses ini digunakan tungsten inert gas yang berfungsi untuk menghilangkan oksidasi di permukaan aluminium. Kemudian proses penyatuan net dan aluminium menggunakan clip button serta pemasangan clip button pada bagian kanan dan kiri batang aluminium paling bawah agar dapat dilepas pasang dengan sarung bantal selama 50 menit dengan menggunakan mesin jahit otomatis pada suhu dan temperatur ruangan. Kemudian adalah proses penjahitan clip button pada ujung net agar dapat dilepas pasang pada selimut, serta pada sarung bantal selama 50 menit menggunakan mesin jahit otomatis. Terakhir adalah proses pengemasan dan pemberian label produk selama 30 menit.
Proses ini akan dirangkum menjadi proses scheduling dalam waktu 1 hari. Perkenalkan, nama saya Fabio Karisma Andita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang neraca massa dan neraca energi dari manufaktur produk kami. Bisa dilihat dari neraca massa, massa yang hilang dari produk kami terjadi pada saat proses pemotongan net dan aluminium. Dan total dari neraca massa sampai packaging adalah 974,7 gram. Untuk neraca energi sendiri diambil dari spesifikasi alat yang kami gunakan dengan efisiensi 85%, sehingga energi yang terkonsumsi perharinya adalah 19,319 kWh. Berikut adalah spesifikasi alat yang kami gunakan. Pertama adalah Roll Fabric Auto Feeding CNC Laser Cutting Machine yang digunakan untuk memotong net. Kemudian ada Smart Template Sewing Machine yang digunakan untuk menjahit net. Kemudian Automatic Robot Welding Machine yang digunakan untuk pengelasan. Aluminium Laser Cutting Machine digunakan untuk pengukuran dan pemotongan aluminium. Terakhir adalah Clothing Hang Tags Automatic Feeding Labeling Machine untuk labeling dari produk kami. Selanjutnya adalah Input Specification. Bahan baku utama yang kami gunakan adalah Long Lasting Insecticidal Net yang mengandung perimetrin 2%. Kemudian aluminium digunakan sebagai bahan baku utama dari kerangka kami. Kemudian ada cotton, yakni bahan baku utama untuk pillowcase kami. Clip button digunakan untuk menyambungkan pillowcase dan penutup kepala. Untuk utilitas, suplai listrik yang kami butuhkan adalah sebesar 18,965 kWh yang disuplai dari PLN. Kemudian tungsten gas inert digunakan untuk pengelasan. Dan yang terakhir adalah bolt, nut, dan washer bolt yang digunakan untuk menyusun kerangka dari produk kami. Perkenalkan, nama saya Retnandita. Saat ini akan menjelaskan tentang performance matrix. Jadi yang pertama ini adalah throughput time-nya. Dapat diketahui bahwa proses time ini terjadi selama 440 menit, kemudian move time-nya terjadi selama 110 menit, sehingga total throughput time-nya adalah 550 menit. Kemudian, proses velocity ini adalah 1,25, lalu productivity-nya adalah 1, kemudian time utilization-nya 0,729, lalu energy utilization-nya 0,0779 kWh per unit, dan efisiensinya 1. Selanjutnya adalah plan location and layout. Ya, jadi lokasi plan kami ini berada di kawasan industri Jababeka yang terletak di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Rencananya kami akan membeli tanah dan bangunan seluas 882 meter persegi dan bangunannya seluas 435 meter persegi dengan harga 6 miliar. Kami memilih lokasi ini karena lokasi ini dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Dermaga Tanjung Priok, sehingga distribusi barangnya akan mudah. Kemudian ini adalah plan layout-nya dari pabrik kami. Pabrik kami ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kantor dan bagian pabrik, seperti gambar ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang product economics. Yang pertama adalah total capital cost. Jadi, total capital cost ini terdiri dari fixed capital cost dan working capital, sehingga nilai keduanya dijumlahkan dan menghasilkan nilai sebesar 9,59 miliar. Berikut adalah distribusi dari total capital investment-nya. Dapat dilihat bahwa yang paling besar adalah investment pada land and building, sebesar 6 miliar tadi. Selanjutnya adalah operating cost. Dapat dilihat, operating cost ini semakin tahun semakin berkurang. Yang paling besar ini berada pada tahun pertama, yaitu 6,6 miliar. Dan yang paling kecil ini berada pada tahun ke-10, yaitu 5,7 miliar. Kemudian, dari nilai total operating cost ini, nilai terbesar itu berada pada raw material. Selanjutnya adalah cash flow analysis. Kami membuat cash flow analysisnya sebanyak 10 tahun karena umur dari pabrik kami adalah 10 tahun. Dapat dilihat dari net profit after tax ini pada tahun pertama, yaitu pada tahun 2022, kami hanya mendapatkan 1,4 miliar dari profit, namun setiap tahunnya akan terus bertambah hingga pada tahun ke-10 net profit kami sebesar 2,8 miliar. Berikut adalah gambaran dari cash flow-nya.
pada tahun 2021 atau pada pembangunan plan kami masih minus sesuai dengan total capital investment tadi, namun setiap tahunnya terus bertambah net profit-nya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Persemaran Utami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai product price dan cost breakdown dari produk kami, yaitu BuyMos. Berikut adalah produk price dari BuyMos. Seperti yang dilihat pada tabel, minimum price dari produk kami ialah 137.247 dengan profit margin yang telah disesuaikan. Harga dari produk kami yaitu sebesar 150.900. Berikut adalah cost breakdown dari produk BuyMos. Bisa dilihat bahwa persentase terbesar yaitu sebesar 57% dari harga produk kami digunakan sebagai capital investment. Berikut adalah WACC. WACC adalah minimum rate yang diharapkan dari company untuk membayar investment awal pada provider investment seperti bank, investor, atau lainnya. Berikut adalah rumus untuk mencari WACC dan didapatkan WACC dari produk BuyMos sebesar 6,51%. Selanjutnya adalah rate of return atau ROR. ROR digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu investment. Berdasarkan perhitungan, didapatkan ROR dari BuyMos sebesar 20,89%, di mana hal ini menunjukkan bahwa BuyMos menarik untuk diinvestasi oleh investor. Selanjutnya adalah payback period. Payback period adalah waktu yang diperlukan untuk membayar investment. Dan berdasarkan perhitungan pada Microsoft Excel, didapatkan produk BuyMos memiliki payback period selama 4,379 tahun. Dan berikut adalah grafik kumulatif cash flow berbanding dengan payback periodnya. Selanjutnya adalah break-even point atau BEP. BEP ini adalah keadaan di mana perusahaan sedang tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Dan BEP pada produk kami terjadi pada saat penjualan produk sebesar 114.083. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. IRR didapatkan berdasarkan rumus seperti berikut dan berdasarkan perhitungan didapatkan IRR dari BuyMos yaitu sebesar 21,73%, di mana nilai IRR ini lebih besar daripada MAR dari BuyMos yaitu sebesar 8,51%, sehingga dapat dikatakan bahwa produk BuyMos ini adalah profitable. Selanjutnya adalah net present value atau NPV. Nilai NPV adalah perbedaan dari nilai cash inflow dan cash outflow pada saat akhir period. Berikut adalah rumus untuk mencari NPV dan berdasarkan perhitungan didapatkan NPV dari BuyMos sekitar 8 juta, di mana nilai NPV ini lebih besar daripada 0 dan dapat dikatakan bahwa produk BuyMos adalah profitable. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Produk kami diciptakan berdasarkan permasalahan bahwa orang biasanya terganggu akan adanya nyamuk saat tertidur, terutama orang yang masyarakat atau orang yang menggunakan selimut ketika tidur. Biasanya mereka terganggu karena badan bagian atasnya terganggu oleh nyamuk. Dan biasanya untuk hal itu mereka menggunakan alat pengusir nyamuk yang berbahan dasar kimia seperti lotion ataupun spray nyamuk yang biasanya mengeluarkan aroma yang menyengat. Produk kami hadir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu produk penangkap nyamuk atau pengusir nyamuk yang berguna untuk mengusir nyamuk pada bagian atas badan yang mudah digunakan oleh pengguna, dapat diatur dengan mudah, dan tidak mengandung aroma kimia yang menyengat. Produk kami yang diberi nama BuyMos terbukti menguntungkan secara analisis ekonomi berdasarkan yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan produk ini visible untuk dapat diciptakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Bio 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.